Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah adik-adik, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sintesis protein, ya. Kemudian kita akan belajar step-stepnya. Nah, kita mengetahui bahwa bagian yang paling besar dalam tubuh kita yang memang bertanggung jawab terhadap kegiatan sel, ya, baik itu sebagai pergerakan, lokomosi, ya, menjaga ini apa namanya, menjaga perbedaan antara lingkungan dalam dan lingkungan luar kita, kemudian sebagai reseptor dan lain-lain itu memerlukan protein. Nah, protein ini adalah suatu polimer dari asam amino yang dibentuk melalui adanya ekspresi genetik. Ya, nah, jadi protein ini selalu dia melibatkan proses ekspresi genetik dalam hal sintesisnya. Jadi tidak mungkin protein itu ada sendiri tanpa ada gen yang mengkodenya. Jadi setiap protein yang dihasilkan oleh tubuh kita ini ada gen yang mengkodenya. Nah, sebagai cetakan itu adalah DNA yang berada di dalam nukleus untuk DNA genom. Kemudian DNA juga ada yang berada di mitokondria, ya. Jadi DNA mitokondria juga bisa. Nah, dari DNA tersebut itu akan dilakukan proses transkripsi, ya, disalin menjadi mRNA atau RNA messenger. Nah, kemudian dia akan selanjutnya ditranslasikan melalui proses yang disebut dengan translasi, di mana ini terjadi di sitoplasma, memerlukan bantuan yang namanya ribosom, ya. Nah, dia akan menerjemahkan kode dari mRNA ini menjadi rantai polipeptida. Nah, selanjutnya rantai polipeptida itu akan mengambil bentuk dari struktur primer, sekunder, tersier, bahkan struktur kuartener, sehingga dia akan menjadi suatu bentuk protein, ya. Nah, protein itu sendiri adalah suatu substansi yang sangat penting dalam tubuh kita. Jadi berasal dari bahasa Yunani, protein ini artinya yang utama atau proteos, ya. Nah, ini adalah bagian utama yang membentuk tubuh kita. Kemudian protein ini penyusun terbesar dalam tubuh kita. Jadi sekitar lebih dari 50% berat kering sel itu adalah protein. Baru setelah itu ada karbohidrat, ada lemak, ya. Jadi lebih dari 50% berat kering sel itu adalah protein. Nah, kemudian jumlah protein ini, ya, besarnya protein itu menentukan fungsinya, ya. Jadi protein itu tersusun atas asam amino. Nah, berapa banyak asam aminonya itulah yang menentukan fungsinya, ya. Kemudian sifat kimia dan sifat biologi protein itu sangat beragam, ya. Jadi ada yang proteinnya dia ini, ya, berfungsi sebagai lokomotor, ya, ada yang berfungsi sebagai enzim, ada yang berfungsi sebagai struktur tubuh kita. Nah, jadi ini macam-macam sifat kimia dan sifat biologi dari protein. Kemudian berat molekul dari protein ini dari beberapa ratus dalton sehingga beberapa juta dalton, ya. Nah, jadi ukuran protein itu dikatakan besar apabila dia beratnya lebih dari 100.000 dalton. Contohnya hormon insulin, ya, beratnya 142.000 dalton. Nah, karena dia di atas 100.000 dalton berat molekulnya, maka dia dikatakan sebagai protein berukuran besar, ya. Nah, tetapi ada juga protein yang berukuran kecil, ya, yang dia hanya beberapa ratus dalton saja, atau dia beberapa ribu dalton saja, ya, belum sampai 100.000. Misalkan sitokin, ya, imunoglobulin. Nah, itu dia rendah berat molekulnya.
Nah, jadi itu dikatakan protein yang kecil. Nah, kemudian dalam kelarutan protein ini bisa larut juga, bisa juga membentuk koloid ya. Nah, salah satu sifat protein ini adalah protein ini dapat dikristalkan ya. Nah, jadi juga ada juga bentuk protein yang tidak dapat dikristalkan juga. Jadi ada yang bisa dikristalkan protein itu, ada yang tidak dapat dikristalkan ya. Kemudian kelarutan protein ini sangat dipengaruhi oleh pH larutan ya. Nah, kemudian di dalam protein itu ada namanya konsep pH optimum dan pH isoelektrik ya. Nah, jadi pH isoelektrik itu adalah suatu kondisi pH yang menyebabkan jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif dari suatu molekul protein itu sama. Jadi jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif protein itu sama. Itu adalah pH isoelektrik ya. Nah, sedangkan pH optimum adalah pH di mana pada pH tersebut protein dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Jadi fungsi protein itu bisa dia berfungsi sebagai enzim atau dia bisa berfungsi sebagai struktural. Ya, misalkan protein enzim ya, contohnya pepsin ya. Nah, pepsin itu pH optimalnya adalah 1 sampai 2. Sedangkan amilase pankreas itu enzim yang dihasilkan oleh pankreas pH optimumnya adalah 8 ya. Nah, itu berbeda-beda. Ini pH isoelektrik di suatu pH di mana pada pH tersebut jumlah muatan negatif dan jumlah muatan positif suatu protein itu sama banyak. Sedangkan pH optimal itu adalah suatu pH di mana pada pH tersebut protein itu mencapai kinerja optimalnya, ya baik sebagai struktural atau dia sebagai fungsional sebagai enzim ya. Nah, ini adanya pH isoelektrik dan pH optimum ini disebabkan oleh karena protein itu dibentuk oleh asam asam amino yang dia banyak jenisnya ya. Asam amino itu ada yang polar sifatnya, ada non polar, ada bermuatan negatif, ada bermuatan positif, nah, ya. Nah, kemudian pada pH isoelektrik ya di mana jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif dalam suatu protein itu sama, maka kelarutan protein itu semata-mata dipertahankan oleh mantel air ya. Nah, jadi pada kondisi pH isoelektrik ini protein sangat mudah untuk diendapkan. Ya, cukup dengan menarik mantel airnya saja. Nah, maksudnya adalah pada pH isoelektrik ini ya, jadi protein itu jumlah muatan positif dan negatifnya sudah seimbang. Nah, sehingga dia larutnya itu karena adanya mantel air saja ya. Jadi ada semacam muatan di dalam protein itu yang dia bersifat polar ya. Nah, itu saja yang mempertahankan kelarutannya. Nah, apabila ini sudah diganggu saja sedikit, misalkan dengan menambahkan garam atau menambahkan substansi yang lain, maka protein itu akan bisa mengendap ya, dia menjadi tidak larut. Nah, ini diperlukan apabila kita mau memurnikan protein. Nah, jadi kita cari pH isoelektriknya berapa, ya misalkan enzim pepsin. Nah, kita cari pH isoelektriknya itu berapa? 3 atau 4 gitu ya. Nah, kemudian apabila dia mencapai pH isoelektrik tersebut, dia akan lebih mudah untuk diendapkan. Nah, cara kita memurnikan protein adalah kita mengendapkan protein itu, ya, dengan menarik mantel airnya, ya. Nah, kemudian pemisahannya dengan elektroforesis, ya, bila pada pH ini ya buffer elektroforesis. Nah, jadi protein itu bisa bergerak di dalam medan listrik ya sesuai dengan jenisnya ya. Nah, kemudian pada pH optimum suatu protein itu mempunyai fungsi biologis yang optimal ya. Nah, kemudian pada pH optimum ini juga ditemukan atau protein tersebut mencapai struktur 3 dimensi yang
pas, yang sangat tepat, ya. Nah, sehingga protein tersebut dapat menjalankan fungsinya, baik itu sebagai struktural ataupun fungsional, ya. Nah, pH isoelektrik tadi adalah identitas fisikokimia suatu protein sebagai molekul protein, sedangkan pH optimum adalah pH di mana protein itu mempunyai kinerja yang sangat ini ya, optimal ya. Nah, gabungan antara variasi berat molekul dengan pH isoelektrik dan pH optimum ini adalah kunci penting agar kita bisa melakukan isolasi dan kodifikasi dari protein dalam jangka waktu yang lama. Ya, kelihatan kan ya? Kemudian isoelektrik dan pH optimum ini ya didapatkan dari percobaan-percobaan, ya, sehingga kita memerlukan kesabaran dalam menentukan berapa berat molekul dari protein itu, ya, berapa pH isoelektriknya dan pH optimumnya berapa. Nah, jadi protein itu didefinisikan secara kimia adalah heteropolimer dari asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Ya, jadi susunan dari asam amino satu dengan asam amino yang lain yang terikat dengan ikatan peptida. Ya, ya, jadi satu asam amino dengan asam amino yang lain itu diikat dengan ikatan peptida, ikatan suatu ikatan kovalen. Ya, nah tetapi eh, definisi secara kimia ini tidak menggambarkan bagaimana protein itu dihasilkan, bagaimana protein itu dibuat, ya. Nah, jadi kurang tepat untuk definisi protein secara kimia saja. Nah, selanjutnya kita bisa mendefinisikan protein secara biologi, ya. Nah, secara biologi protein itu didefinisikan sebagai senyawa yang terbentuk langsung sebagai hasil dari ekspresi genetik dari gen, ya. Nah, itu definisi secara biologinya. Nah, tetapi definisi secara biologi ini tidak menjelaskan komposisi kimianya. Nah, jadi kita kurang jelas didefinisikan secara kimia, kita tidak ketahui dari mana asalnya gitu ya. Didefinisikan secara biologi, kita tidak mengetahui bagaimana struktur kimianya. Nah, maka kita gabungkan ya definisi protein itu dengan definisi biokimia. Jadi semuanya lengkap, dari biologi ada, dari kimia ada. Dan secara biokimia, protein adalah heteropolimer, ya, jadi susunan dari asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Ya, nah, jadi ini menggambarkan protein itu komposisinya apa secara kimia. Jadi heteropolimer dari asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Dan, nah ada dannya ini. Ini kita menjelaskan secara biologinya. Protein itu merupakan pengungkapan langsung dari informasi genetik dalam gen. Jadi ada proses yang namanya ekspresi genetik. Ya, nah ini kata kuncinya. Jadi definisi protein secara biokimia adalah suatu heteropolimer dari asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida dan merupakan hasil dari ekspresi genetik atau pengungkapan langsung dari informasi genetik di dalam gen. Ya, nah ini definisi yang pas. Jadi secara struktur kimianya kita gambarkan, kemudian proses bagaimana pembentukan protein itu juga digambarkan. Nah, protein itu adalah satu heteropolimer dari asam amino karena ada lebih dari satu asam amino penyusun protein. Jadi nggak cukup satu asam amino, perlu beberapa banyak asam amino. Ya. Nah, kemudian konsep asam amino penyusun protein itu, ya, nah dia ada asam amino dengan gugus karbonil, ya, kemudian ada gugus amidanya juga, ya. Jadi ada bagian asam amino itu yang dia ujung dari karbonilnya dan kemudian ujung dari amidanya, ya. Nah, satu sama lain asam amino tersebut dihubungkan dengan ikatan kovalen yang disebut dengan ikatan peptida, ya. Nah, karena hasil dari pengikatan gugus karboksil dengan gugus nitrit, ya, sehingga dia akan membentuk
ikatan kovalen. Nah, kemudian protein tadi adalah hasil dari pengungkapan informasi genetik, ya. Jadi gen itu adalah unit informasi genetik dalam DNA yang disusun dalam suatu kromosom, ya, DNA. Nah, kemudian protein ini merupakan hasil pengungkapan langsung, nah, di mana protein ini adalah hasil dari proses ekspresi genetik. Jadi satu gen itu akan menghasilkan satu protein, ya, atau satu gen itu akan menghasilkan satu enzim, ya. Nah, karena protein itu tersusun dari susunan asam amino yang tertentu, jadi susunannya itu tidak boleh salah, baik itu dalam penginformasiannya maupun penyusunannya, ya. Nah, jadi karena susunan asam amino itu akan ditentukan oleh kode atau yang disebut dengan kodon, ya, yang disandi oleh gen tadi. Nah, kode-kode tadi akan dikode dalam bentuk sandi tiga bahasa, ya, yang disebut dengan kodon. Nah, ada 20 kode untuk menyusun 20 asam amino yang tertentu, ya. Nah, satu kodon itu menjadikan satu asam amino, ada juga satu asam amino yang disajikan oleh lebih dari satu kodon. Nah, setiap makhluk hidup ini, baik dari virus sampai manusia, kita menggunakan kode yang sama dalam menyusun protein. Jadi protein itu hanya ada 20 jenis saja yang disusun dari kodon-kodon tadi. Kodon ini terdiri dari 3 kode bahasa nitrogen, ya, sedangkan bahasa nitrogennya itu ada 4, ya, adenin, guanin, ya, sitosin dan timin, ya. Nah, kemudian setiap asam amino ini baik dari eh, organisme virus, jamur, manusia, ya, ini sama kode genetiknya, ya. Jadi kodon itu akan menghasilkan asam amino yang sama. Kemudian menggunakan penukar yang sama yaitu ATP. Nah, jadi kita memerlukan ATP untuk menggabungkan asam amino satu dengan asam amino yang lain. Kata peptida tadi itu memerlukan ATP, ya. Nah, jadi ini tubuh kita tersusun dari ini, ya, dari sel-sel. Dari dalam sel itu ada DNA. Nah, DNA inilah yang menjadi sumber informasi, ya, karena dia mengandung kode yang nanti akan diterjemahkan, ya, melalui proses transkripsi disalin menjadi mRNA. Nah, kemudian mRNA ini akan diterjemahkan menjadi untayan protein, ya. Nah, jadi kita membutuhkan gen untuk membuat protein itu, ya. Jadi dari gen tersebut akan dilakukan proses transkripsi dan translasi. Nah, kemudian akan kita dapatkan protein dari proses ekspresi genetik itu. Nah, baru protein tadi akan berfungsi sebagai enzim, ya, atau sebagai hormon yang sifatnya fungsional, ya. Ada hormon juga, ada enzim. Nah, atau juga dapat bersifat sebagai struktur pada sel, ya, seperti protein-protein yang menyusun membran plasma, ya, kemudian reseptor, sitoskeleton. Nah, itu adalah protein-protein yang bersifat struktural, ya. Nah, protein inilah yang nanti dia akan menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Hampir semua jenis fungsi kehidupan ini dijalankan oleh protein, kecuali pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu ya dijalankan oleh DNA. Ya, jadi sifat dari orang tua ke anaknya itu diwariskan melalui DNA, bukan oleh protein, ya. Tapi semua fungsi kehidupan hampir semuanya itu diperankan oleh protein, ya. Nah, protein itu ada dua, ada yang dia berperan sebagai enzim yang bersifat fungsional. Nah, enzim ini akan mengontrol reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sedangkan sebagai struktur, ya, protein ini memberi rangka,
jadi pemberi bentuk pada makhluk hidup. Ya, tanpa ada protein, makhluk hidup itu tidak ada rangka, tidak ada ini ya penyusun ya. Nah, kemudian sebagai cetakan ya, protein itu memerlukan DNA. Nah, DNA ini terdapat di dalam nukleus. Nah, di sini terdapat instruksi cara untuk membuat protein ya. Jadi resepnya itu atau informasi genetiknya itu ada di DNA ya. Nah, jadi DNA ini selalu dilindungi ya. Dia selalu dikunci agar dia bisa ini ya bertahan lama. Kemudian kalau sewaktu-waktu diperlukan dia akan terlibat dalam proses ekspresi genetik ya. Jadi DNA itu dikemas ya, sudah kita belajar dalam bentuk supercoil ya, memutar, melintir ya DNA itu, kemudian akan diikatkan di dalam histon ya. Nah, kemudian dia akan membentuk nukleosom dan lain-lain ya. Nah, pada saat DNA ini akan dilakukan menjadi cetakan, itu harus dibuka dulu, harus dilonggarkan dulu histonnya ya. Kemudian ikatan double strandednya harus diputus dulu ya. Nah, sedangkan protein ini merupakan tadi adalah susunan dari asam amino yang dia tersusun seperti rantai ya. Nah, ini dibuat oleh eh, ribosom ya di sitoplasma ya. Jadi dibuat oleh ribosom. Jadi ribosom ini seperti pabriknya yang dia membantu merakit protein dari asam amino yang ada di dalam sitoplasma ya. Nah, sedangkan ininya tadi blueprintnya itu ada di nukleus, ada di DNA ya. Nah, kemudian eh, bagaimana cara informasi dari DNA itu bisa diterjemahkan menjadi suatu protein ya. Nah, jadi diperlukan itu salinan dari DNA ya. Jadi DNA yang ada di dalam nukleus itu kan tidak boleh keluar dari nukleus. Dia harus berada di dalam tempatnya agar dia tetap aman ya. Nah, makanya kita cuma perlu salinannya saja. Maka akan terjadi proses yang namanya transkripsi atau penyalinan. Jadi DNA yang mengkode protein atau disebut dengan gen itu akan disalin menjadi RNA messenger atau RNA duta ya. Nah, kemudian RNA messenger ini akan dibawa keluar ke sitoplasma dan kemudian akan ditangkap oleh ribosom ya, yang merupakan pabriknya. Proses perakitan protein itu dilakukan oleh ribosom sehingga ribosom ini mempunyai ini ya panduan untuk dia merakit protein ya dari asam amino tersebut. Nah, proses perakitannya ini membutuhkan energi, tentu membutuhkan yang namanya ATP ya. Nah, proses penyalinan tadi dari DNA ke mRNA ini disebut dengan transkripsi, disalin ya. Kemudian hasil transkripsinya itu akan diterjemahkan oleh ribosom ya, disebut dengan proses translasi. Nah, hasil dari translasi ini adalah protein yang beruntai panjang seperti ini ya, seperti rantai. Nah, kemudian protein ini akan saling berinteraksi antara asam amino yang tersebut. Dia akan membentuk struktur sekunder, ya, struktur tersier, dan bahkan struktur kuartener, sehingga dia akan mempunyai fungsi atau struktur tertentu, ya. Nah, sudah tahu yang namanya bedanya DNA dengan RNA ya. Kalau DNA itu dia double stranded, kalau RNA ini single stranded ya. DNA itu letaknya pasti di nukleus atau di mitokondria, sedangkan RNA bisa di sitoplasma ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana translasi ya, bagaimana translasi itu terjadi.
transkripsi dulu ya. Kita akan membahas tentang transkripsi dulu. Ada pertanyaannya, Dede, tentang pengantaran tadi, Dede? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan mulai ya mengenai transkripsi. Jadi proses transkripsi ini adalah proses penyalinan tadi ya dari DNA yang berada di dalam nukleus akan disalin atau dikopi ya menjadi suatu RNA messenger atau RNA duta ya. Nah, proses transkripsi ini tadi adalah penyalinan DNA menjadi RNA ya. Nah, ini contohnya pada saat kita mau membuat ini melakukan ekspresi genetik ini dilakukan pembuatan mRNA ya. Nah, tetapi bisa juga dari RNA itu bisa dibalik untuk dibuat kembali menjadi DNA-nya ya. Nah, ini terjadi pada virus seperti virus SARS-CoV atau virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya, virus corona. Nah, virus SARS-CoV ini dia hanya mempunyai RNA saja. Jadi dia tergolong virus RNA, dia tidak mempunyai DNA. Makanya setelah dia sampai di dalam sel inangnya, sel hostnya, ya, jadi virus tadi, virus SARS-CoV, dia mempunyai reseptor, ya, dia akan mengikat reseptor yang ada di sel, kemudian dia masuk ke sel. Nah, dari dalam selnya itu, virus tersebut akan mengubah RNA-nya itu menjadi DNA, ya. Nah, ini melalui proses yang namanya reverse transkriptase, ya, reverse transkriptase atau transkripsi balik dibalik ya dari RNA menjadi DNA. Nah, jadi virus tadi, virus SARS-CoV tadi sudah masuk ke dalam sel inangnya, dia akan mengubah RNA-nya itu menjadi DNA. Nah, sehingga DNA-nya itu bisa dicetak ya menjadi RNA messenger untuk langsung diterjemahkan menjadi protein-protein virus. Seperti itu. Ya, ngerti ya? Nah, kalau transkripsi dari DNA diubah menjadi RNA, kalau reverse transkripsi artinya dari RNA menjadi DNA. Ya. Nah, begitu juga waktu kita melakukan proses PCR untuk swab, ya. Jadi kalian pernah di swab ya untuk periksa PCR COVID, ya? Nah, pernah ya. Nah, di situ kan kita melakukan swab dengan menggunakan sampel dari hidung, ya, lendir hidung dan lendir tenggorokan, ya. Nah, saat kita ekstraksi, ya dilakukan proses ekstraksi, diberikan ini ya reagen tertentu, ya. Kemudian kita lakukan proses reverse transkriptase, yaitu RNA dari virus kita ubah dulu menjadi DNA-nya, ya. Namanya reverse transkriptase PCR, ya. Nah, jadi di ini dulu, diubah dulu dari RNA jadi DNA. Nah, kemudian DNA-nya tersebut baru dilakukan proses PCR, polymerase chain reaction, ya. Baru kita perbanyak, kita copy DNA-nya tersebut, ya. Nah, kalau dia bisa kita berhasil mengcopy DNA tersebut, berarti dalam sampelnya terdapat RNA virus. Artinya sampel tersebut mengandung virus SARS-CoV-2 atau virus corona, ya, seperti itu. Nah, kemudian dari RNA ini bisa diubah menjadi protein, diterjemahkan, ya, karena RNA ini merupakan salinan atau kopi yang memuat kode genetik, ya, yang akan diterjemahkan menjadi protein, ya. Nah, proses penerjemahan ini atau proses translasi ini memerlukan dua komponen, ya, ada ribosom, kemudian ada RNA transfer yang membawa asam aminonya, ya. Nah, ini seperti virus-virus tadi ya yang kita ceritakan. Virus itu ada virus DNA,
ya. Kalau virus DNA dia masuk ke dalam sel inang, langsung melakukan replikasi dia ya. Nah, bisa ya, atau dia melakukan transkripsi langsung dari DNA-nya langsung disalin menjadi mRNA. Nah, kemudian akan memproduksi yang namanya protein-protein virus, ya. Nah, tetapi kalau virus RNA, nah dia akan melakukan proses reverse transkriptase dulu, seperti virus corona tadi, ya, yang ini, ya. Nah, dia akan melakukan proses reverse transkriptase dulu. Nah, kemudian dia menjadi DNA, ya, dan baru DNA-nya akan ditranskripsi dan akan dilakukan proses translasi, ya. Nah, jadi virus itu, jadi ya, mereka cuma punya materi genetik ini saja. Nah, jadi mereka tidak memiliki struktur lain, ya, selain dia kapsulnya, reseptornya, dia cuma punya materi genetik. Nah, jadi dia memanfaatkan proses transkripsi dan translasinya itu menggunakan enzim yang ada di hostnya. Jadi dia tidak punya enzim khusus untuk melakukan ini ya. Nah, jadi dia ini ya memanfaatkan enzim atau sumber daya yang ada di dalam hostnya. Jadi transkripsi itu ada proses penyalinan kode-kode genetik ya, ya menjadi urutan DNA ya. Nah, kemudian ini akan menjadi molekul RNA. Nah, ini adalah awal dari proses ekspresi genetik. Nah, molekul RNA itu ada 3 kelompok ya. Ada yang namanya messenger RNA. Jadi messenger RNA ini adalah RNA yang diperoleh dari penyalinan kode-kode genetik yang ada di dalam gen, yang selanjutnya dia akan diterjemahkan dalam proses translasi. Jadi dibuat ya, disalin DNA itu menjadi mRNA, kemudian ditransfer ke sitoplasma dari nukleus ya. Kemudian akan ditangkap oleh ribosom. Ini mRNA ya. Kemudian RNA juga ada RNA transfer. Nah, RNA transfer ini adalah RNA yang terletak di sitoplasma. Nah, dia membawa asam amino spesifik yang dikode oleh mRNA itu ya. Nah, ini dia membawa asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Ya. Nah, kemudian ada juga ribosomal RNA. Ya, ini digunakan untuk menyusun ribosom. Jadi ribosom itu ada bagian RNA-nya juga yang disebut dengan ribosomal RNA. Nah, selain itu juga ada namanya mikro RNA ya atau mirna ya. Nah, mikro RNA ini hasil dari splicing yang dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu ya. Ada juga mirna namanya yang keempat ya, mikro RNA. Jadi komponen utama dalam proses transkripsi itu adalah urutan DNA yang akan ditranskripsi. Ini namanya gennya. Yang pertama harus ada gennya dulu. Ya, misalkan gen yang mengkode hormon insulin misalnya, ya, ada di kromosom nomor berapa. Jadi ada gennya dulu. Kemudian ya, yang kedua kita memerlukan enzim. Nah, enzimnya disebut dengan RNA polimerase. Nah, enzim ini dia akan merangkaikan basa nitrogen yang sesuai dan nukleotida yang sesuai sehingga dia akan menjadi RNA ya. Nah, kemudian proses transkripsi ini juga memerlukan faktor-faktor transkripsi, yaitu protein-protein pembantu yang dia mendudukkan RNA polimerase ini pada tempatnya ya. Dan dia juga memfasilitasi terjadinya transkripsi ini ya. Tanpa adanya faktor-faktor transkripsi ini, transkripsi akan menjadi sulit ya. Nah, kemudian yang dibutuhkan komponen keempat adalah prekursor untuk sintesis RNA, yaitu nukleotida ya, nukleotida ya. Nah, ini dibutuhkan untuk sintesis RNA ya. Nah, tahapan-tahapan dari transkripsi yang pertama adalah faktor-faktor transkripsi, yaitu begitu banyak protein yang akan membantu terjadinya proses transkripsi itu, dia akan menempel pada bagian promoter ya.
Nah, promoter itu adalah bagian dari DNA yang dia tidak mengkode protein, tapi dia merupakan tempat penempelan faktor-faktor transkripsi yang nanti dia akan mempermudah terjadinya transkripsi. Ya, jadi ada bagian dari gen yang sebenarnya promoter. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah faktor-faktor transkripsi itu menempel pada promoter, adalah faktor-faktor yang pengendali transkripsi akan menyebabkan terbentuknya kompleks promoter yang terbuka. Nah, bagian promoter ini harus terbuka dulu, ya. Jadi harus dibuka dulu, jangan dia tertutup, ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah tadi bagian promoter sudah ditempati faktor transkripsi, sudah dibuka, ya, kompleks promoternya, baru RNA polimerase akan duduk dengan tempat yang sesuai dan dia akan membaca cetakan DNA atau template, ya. RNA polimerase baru akan membaca dia pasangannya apa dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang dia komplement, ya, atau pasangan dari cetakannya, ya. Kalau dia sitosin, ya, yang yang diambilnya itu adalah guanin, ya. Kalau dicetakannya sitosin itu guanin, ya. Kalau dia timin yang diambil urasil, ya, seperti itu. Nah, RNA polimerase ini enzim yang dia memproduksi RNA dengan panduan komplement dari gen, ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi proses elongasi atau pemanjangan, ya. Terbentuklah untayan panjang RNA hasil sintesis, ya. Selanjutnya diikuti dengan proses terminasi atau pengakhiran dari transkripsi. Nah, jadi gen itu ada ujungnya, ya, ujung dari gen itu. Nah, ini disebut dengan terminasi, titik terminasi, ya. Jadi kalau sudah sampai ujungnya gen, RNA polimerasenya akan berhenti melakukan pemanjangan, ya. Nah, kemudian adalah proses selanjutnya adalah baru dilengkapi, ya. Itu mengantuk atau bagaimana? Enggak. Oke, ya. Nah, jadi itu adalah tadi proses mekanisme dasarnya, ya. Nah, jadi pertama faktor-faktor pengendali transkripsi, ya, atau faktor transkripsi itu melakukan penempelan dulu di daerah promoter, ya. Jadi misalkan ada RNA polimerase, enzimnya, kemudian ada faktor transkripsi yang lain. Nah, ini disebut dengan proses inisiasi, ya. Jadi diawali dulu, ya. Kemudian baru terjadi proses pembentukan kompleks promoter terbuka atau open promoter kompleks, ya. Nah, kemudian baru RNA polimerase itu bisa membaca cetakan atau template, ya, dengan melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer. Jadi dia akan diperpanjang itunya, ya, RNA-nya. Setelah itu baru dia akan mengakhiri, ya. Di ujung dari gen dia akan melakukan proses terminasi. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah DNA, ya. Nah, ini adalah DNA. Nah, DNA tadi dia akan pada awalnya akan dilakukan proses inisiasi dulu dari proses transkripsi, di mana faktor transkripsi dan RNA polimerase akan duduk pada tempatnya sesuai, kemudian dibuka dulu ininya, ya, kompleksnya, ya, kompleks promoter itu akan terbuka dulu, ya. Nah, kemudian baru bisa dilakukan penyalinan, ya, oleh enzim RNA polimerase ini, ya, sehingga dia akan dihasilkan pita RNA yang nanti akan dikeluarkan melalui celah, ya, pada nukleus, ya. Nah, kemudian beberapa prinsip yang harus kita pahami adalah di dalam nukleus itu ada sumber basa nitrogen yang berupa nukleosida trifosfat, ya, ada ATP, GTP, CTP dan UTP, ya. Nah, jadi ini diperlukan untuk menyusun tadi, menyusun mRNA, ya. Tetapi tidak ada timin, ya, yang adanya urasil. Jadi kalau timin itu digunakan untuk menyusun DNA.
Nah, tetapi pada penyusunan RNA, timin ini tidak digunakan, ya, dia digunakan untuk menyusun RNA saja kalau uracil itu, ya. Nah, kemudian reaksi polimerase atau pemanjangan RNA sama dengan replikasi DNA dari arah 5 ke 3, ya. Jadi dari ujung 5 ke ujung 3 arah pemanjangannya, ya. Kemudian enzim yang bekerja adalah enzim RNA polimerase namanya. Ya, kalau dia sintesis DNA namanya DNA polimerase, ya. Nah, tapi ini karena membuat RNA namanya enzim RNA polimerase. Nah, enzim ini mampu melakukan inisiasi atau dia memulai sintesis RNA tanpa adanya molekul primer. Nah, jadi tidak perlu molekul primer di sini untuk membentuk suatu mRNA. Tetapi kalau untuk membentuk DNA, ya, pada proses sintesis DNA itu membutuhkan primer, ya, membutuhkan awalan, ya, cetakan awal. Nah, kemudian untaian DNA yang berperan sebagai cetakan salah satu untai saja, ya, seperti ini. Nah, ini salah satu untai saja, ya. Nah, dia akan memulai proses transkripsi itu, ya, dari arah 5 ke 3, ya. Jadi salah satu saja ini yang menjadi cetakan itu, ya, tidak dua-duanya untainya. Nah, kemudian hasil transkripsi tadi merupakan molekul RNA tunggal, untai tunggal, ya. Nah, ini, ya, ini DNA template-nya ini, ya. Jadi ada bagian DNA yang menjadi dia cetakan. Nah, untuk mencetak mRNA, ya, ini template-nya, nah, kemudian akan menghasilkan mRNA yang utuh, ya. Prosesnya tadi ada inisiasi, kemudian proses replikasi, ya, kemudian elongasi, ya, sama. Yang kedua ada elongasi, yang ketiga adalah terminasi. Nah, pada organisme prokariot yang dia memiliki struktur yang sederhana, jadi tidak ada membran intinya, ya, pada organisme prokariot itu ada sistem operon, ya. Jadi organisasi ada berapa, jadi adalah susunan dari beberapa gen yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor, ya. Nah, jadi pada prokariot untuk efisiensi beberapa gen itu dikendalikan oleh satu promotor saja, misalkan operon laktosa pada E. coli, ya. Nah, pada waktu transkripsi operon laktosa ini akan menghasilkan satu mRNA yang akan membawa 3 kode genetik untuk 3 polipeptida yang berbeda, ya. Nah, pada prokariotik ini mRNA-nya itu bisa mengkode 3 protein, ya. Nah, karena dia tadi ada sistem operon namanya, ya. Jadi satu satu promotor itu bisa mengendalikan beberapa gen, ya. Nah, jadi pada mRNA yang dihasilkan itu bisa menghasilkan beberapa protein, ya. Nah, masing-masing polipeptida itu ditranslasikan secara independen oleh untaian mRNA yang sama, ya. Nah, jadi kalau pada organisme prokariot satu untai dari mRNA itu bisa menghasilkan 3 protein, ya, pada lakoperon contohnya, ya. Nah, ini contohnya, ya, ini gen pada bakteri, ya. Nah, di sini ada satu promotor dia yang tadi yang mengendalikan, ya. Dilihat ini dia yang mengendalikan ini yang bisa memulai atau menginisiasi transkripsi ini adalah promotor yang di sini. Nah, promotor ini mengendalikan bukan cuma satu gen, tetapi beberapa gen. Ya, kita lihat di sini ada LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A. Ini ada 3 gen ini yang ada di belakang promotor yang sama. Ya, dan berbeda dengan yang eukariot. Kalau eukariot itu satu gen, itu satu protein. Nah, tetapi pada prokariot satu promotor, ya.
Jadi pada eukariot satu promotor, satu gen akan menghasilkan satu protein. Nah, pada prokariot itu ada sistem operon namanya, di mana satu promotor ini bisa mengendalikan 3 gen, ya. Nah, jadi waktu promotornya ini ditempati oleh RNA ini, ya, apa namanya, polimerase, maka dia akan mengkode mRNA yang panjang untuk 3 gen ini, ya. Nah, jadi kalau ini terjadi yang namanya inisiasi, ya, kemudian elongasi dan terminasi, ya, maka akan dihasilkan messenger RNA yang dia mengandung 3 gen sekaligus, ya. Nah, 3 gen ini bisa langsung ditranslasikan nanti secara bersamaan. Nah, ini yang membedakan antara prokariot dan eukariot, ya. Nah, ini pada genom E. coli kita lihat di sini ada operon TRP namanya, ya. Nah, operon TRP ini dia akan mengatur proses transkripsi, ya. Nah, kemudian apabila dia berhasil diduduki oleh RNA polimerase, maka dia akan menghasilkan mRNA, ya. Nah, ini ada bukan cuma satu gen, tetapi bisa ada 3 gen, ya. Nah, atau 3 protein atau lebih, ini bahkan ada 5, ya. Nah, setelah itu dia akan ditranskripsikan, ya, menjadi mRNA yang dia akan mengandung kode dari beberapa protein dan ditranslasikan menjadi beberapa protein, ya. Nah, ini yang membedakan antara prokariot dan eukariot, ya. Kalau prokariot ada sistem operon, ya. Nah, tetapi pada gen eukariot, ya, nah ini strukturnya seperti ini, ya. Jadi dia struktur gen pada prokariot ini dia mempunyai ini, ya, apa namanya, promoter, ya, promoter. Jadi struktur gen itu ada yang namanya promoter, ya, itu kira-kira 10 sampai 35 basa sebelum gennya, ya. Nah, kemudian dia baru ada gennya di sini, ya, di tengahnya ini. Nah, kemudian ada bagian terminator dan ada bagian enhancer, ya, atau dia bagian penguat. Nah, enhancer ini diduduki oleh faktor-faktor transkripsi berupa protein yang tadi dia akan menyebabkan terjadinya inisiasi, ya. Jadi ada beberapa protein yang menempati enhancer ini, ya. Dia akan menyebabkan terjadinya proses inisiasi berlangsung dengan tepat, nah, sehingga selanjutnya RNA polimerase dapat bekerja dengan baik sehingga menghasilkan mRNA, ya. Jadi struktur gen itu ada yang disebut dengan promoter, ya, tempat menempelnya ini tadi RNA polimerase untuk memulai inisiasi, ada enhancer, ini tempat melekatnya faktor transkripsi. Ada yang distal, ya, enhancer itu ada yang proksimal juga, ya. Nah, kemudian ada bagian gen yang akan disalin, kemudian ada bagian terminator. Nah, promotor tadi adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural yang terletak di sebelah hulu atau upstream dari bagian suatu gen, ya. Jadi promotor ini dia merupakan tempat terjadinya inisiasi atau awalan terjadinya uh, proses transkripsi, ya. Nah, ini tadi bagian enhancer. Nah, ini tempat melekatnya protein-protein yang membantu terjadinya proses inisiasi dari transkripsi, ya. Nah, jadi ini seperti ini ada ininya, ya. Ada bagian tempat melekat enzim-enzimnya, RNA polimerase, ya. Kemudian ada tata box, ya. Nah, kemudian ada tempat awal dari transkripsi. Nah, kemudian nanti di ujungnya di sini ada end atau stop, ya, tempat stop dari transkripsinya. Nah, ini jadi untuk
terjadinya suatu transkripsi itu perlu berbagai macam protein yang terlibat. Nah, ini mediator-mediatornya semua ini. Tadi dia ada melekat di enhancer, ya. Nah, kemudian ada bagian yang melekat di promoter. Nah, ini yang tempat melekatnya RNA polimerase untuk melakukan inisiasi. Ya, kemudian di sini juga di bagian promoter ini ada uh, enzim untuk remodeling kromatin, histone asidilase dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian kalau dia sudah terbentuk kompleks seperti ini, baru terbuka tadi kompleksnya, kompleks promoternya itu, baru layak untuk dilakukan transkripsi, baru poten ya, baru bisa gitu ya. Nah, jadi bukan RNA polimerase saja ya. Nah, jadi tadi ini bagian promoter ya, promoter proksimal, ada promoter yang ini ya, tempat melekatnya, ini ada enhancer, tempat melekatnya faktor-faktor transkripsi, ya, mediator, regulator dan lain-lain. Nah, kemudian baru RNA polimerase itu duduk pada tempat yang sesuai ya untuk memulai melakukan inisiasi. Nah, baru kemudian akan disalin DNA-nya itu ya. Nah, DNA tersebut akan disalin panjang dia ya. Nah, kemudian itu akan menghasilkan yang namanya pre-pro mRNA. Jadi mRNA yang awal ya. Nah, mRNA awal itu masih mengandung bagian yang mengkode gen yang mengkode protein, ada yang tidak. Yang mengkode protein itu disebut dengan ekson ya. Ada intron. Ini bagian yang tidak mengkode protein. Ya, jadi masih panjang dia nanti ya. Kemudian ada ekson, ada intron. Nah, intron ini nanti akan dipotong ya. Nah, yang akan dijadikan mRNA yang matang hanya ekson saja nanti yang dia mengkode protein ya, sedangkan yang intron tidak ya. Nah, ini tadi bagian-bagian dari DNA yang mengontrol suatu gen ya. Ada bagian yang namanya bagian regulator ya. Ada bagian yang namanya promoter ya. Ada enhancer. Nah, itu ya. Nah, ini merupakan tempat melekatnya protein-protein. Nah, jadi protein-proteinnya ini akan memulai atau menginisiasi terjadinya transkripsi. Jadi diperlukan banyak protein ya deh ya untuk memulai suatu transkripsi. Agar terjadi proses transkripsi itu banyak sekali protein yang terlibat ya, mediator-mediator dari eh, faktor-faktor transkripsi ya. Baru ini gennya nih, nanti akan disalin ya. Ibarat ini pernah nonton itu kan kalian ya, yang Formula One itu ya. Nah, itu kan banyak itu. Nah, kayak bengkelnya itu ya, ada yang mempersiapkan rodanya ya, ada yang ngisi anginnya. Nah, itu seperti inilah. Nah, jadi waktu enzim RNA polimerase itu mau bekerja, nah dia dipersiapkan dulu, ya. Nah, dipersiapkan oleh berbagai macam mediator-mediator tadi. Nah, mediator tadi dia menempati posisi-posisi di DNA juga, di bagian enhancer, di bagian promoter, ya. Jadi banyak ya. Baru transkripsi itu bisa berjalan. Nah, jadi ini, mau kemana kamu deh? Boleh, duduk. Ya. Nah, jadi kemudian ini ya deh ya, bagian dari promoter itu ada tata box namanya, ya. Nah, ini tadi tempat melekat ini tadi ya, faktor-faktor transkripsi, ya. Nah, kemudian ada start point di sini bagian promoter, tempat melekat RNA polimerase, ya. Nah, baru faktor-faktor transkripsi itu apabila dia sudah menempati posisi yang sesuai di sini, ya. Nah, dia akan membuka tadi kompleks faktor transkripsi tadi akan terbuka ya, kompleks dari inisiasi dari transkripsi baru akan terbuka. Nah, kalau sudah terbuka lengkap seperti ini baru proses transkripsi itu bisa berjalan ya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah
kompleks inisiasi dari transkripsi itu sudah terbuka, baru RNA polimerase itu bisa berjalan untuk melakukan proses elongasi. Ya, sudah dilakukan inisiasi, dibuka dulu ininya, ya, DNA-nya itu dibuka, nah kemudian baru dilakukan proses elongasi. Jadi hanya satu pita saja yang menjadi cetakannya, ya, bukan dua-duanya, satu pita saja, ya. Nah, RNA ini akan dihasilkan, ya, dalam proses elongasi, dan apabila dia sudah mencapai titik terminator, di sini ada titik terminator namanya di gen, ya, maka RNA polimerase itu akan berhenti bekerja di sini. Dia akan menyelesaikan proses transkripsi di sini apabila dia sudah mencapai bagian terminator dari gennya, ya. Jadi gen itu ada bagian promotor tempat dia melakukan inisiasi, ada bagian terminator tempat dia melakukan proses penghentian dari transkripsi. Baru akan terproduksi atau menghasilkan RNA hasil transkripsi yang komplit, ya. Nah, jadi diingat lagi bagian-bagian dari gen itu ada bagian upstream, ya, yaitu bagian promoter tempat RNA polimerase itu dia menempel, ya. Nah, jadi ini memerlukan ini lagi faktor-faktor transkripsi yang lain, ya, yang dia akan melekat di enhancer di bagian DNA yang disebut dengan enhancer, ya. Baru dia akan membentuk kompleks replikasi yang terbuka, ya. Ya, jadi kompleks inisiasi dari replikasi yang terbuka. Kemudian dari DNA itu ada bagian yang ditranskripsikan atau yang disebut dengan bagian gen. Ya, ini yang ditranskripsikan. Tapi bagian yang ditranskripsi ini ada yang dia mengkode gen, ada yang mengkode protein, ada yang tidak. Ya, yang mengkode protein nanti disebut dengan exon, yang tidak mengkode disebut dengan intron. Ya. Nah, kemudian ada bagian downstream atau bagian hilirnya, ya, yaitu tadi apa namanya terminator di sini. Ini bagian dari gen yang dia akan menjadi tempat menghentikan proses transkripsi, ya. Nah, kalau tidak ada ini ya dia akan jalan terus panjang ya berarti ini, ya. Jadi ada yang namanya daerah hulunya disebut dengan promoter, ada bagian transkripsinya yang di bagian yang ditranskripsi, dan ada bagian hilirnya yang disebut dengan terminasi atau terminator, ya. Nah, nanti untuk transkripsi, ya, dia akan menerjemahkan, ya, apa namanya, menyalin kode dari pita DNA, ya, dia akan menjadi kode, ya. Ada yang disebut dengan coding, dengan ada template, ya. Nah, RNA polimerase dia akan menyalin bagian yang disebut dengan template, bagian DNA yang disebut dengan template atau disebut dengan antisense, ya. Nah, dia akan menyalin kebalikan dari template-nya ini, ya. Nah, jadi dia akan menyalin komplementarnya. Ya, kalau dia C disalin menjadi apa? G, ya. Kalau dia uh, T disalin jadi A. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi template-nya, ini tempat dia menyalin, ya, menyalin dari proses transkripsinya, ya. Nah, template ini disebut dengan antisense, ya. Ini disebut dengan antisense. Sedangkan yang tidak disalin itu disebut dengan coding strand atau sense, ya. Nah, ini coding strand, ya, sama mRNA yang dihasilkan ini sama kodenya, ya. Coding strand dengan mRNA yang dihasilkan ini sama kodenya. Yang berbeda cuma kalau dia T menjadi U saja gitu, ya. Nah, jadi yang
template atau antisense ini tempat dia ininya mencetaknya, sedangkan coding strain itu yang tidak menjadi cetakan, tetapi kodenya sama dengan mRNA yang dihasilkan. Ya. Nah, dia dimulai tadi dari promoter ya melakukan inisiasi, kemudian dia akan meneruskan sampai terminator ya, tempat melakukan terminasi ya, akan menghasilkan mRNA ini. Nah, RNA polimerase ini itu adalah enzim yang dia sangat mengenali bagian dari promoter ya. Sangat kenal dia bagian dari promoter, tempat duduknya itu pertama-tama untuk melakukan inisiasi ya. Kemudian itu tugasnya mengenali di mana tempat duduk dia. Promoternya itu ada di mana dari gen itu ya. Kemudian dia akan melakukan pemanjangan RNA atau polimerasi ya, namanya RNA polimerase. Nah, kemudian RNA polimerase juga mengenali tempat berhentinya melakukan proses transkripsi atau disebut dengan terminator. Dia mengenali daerah terminatornya itu ya. Jadi fungsi RNA polimerase mengenali promotornya dari gen, dia melakukan polimerase ya, jadi membuat untaian RNA, kemudian dia mengenali urutan terminator dari gen ya. Nah, struktur dari RNA polimerase ini pada bakteri itu ada dua ya, yaitu core enzimnya dan whole enzimnya ya. Nah, jadi pada prokariot ya, jadi ada protein sigma yang mengenali bagian dari promoter ya. Kemudian setelah dikenali dia akan melakukan inisiasi ya, dan dia akan melakukan proses yang namanya transkripsi sampai ujung ya, sampai daerah terminator ya. Nah, proses elongasi ya, tadi setelah proses pertama inisiasi adalah proses awal, kemudian elongasi ini adalah proses pemanjangan di mana RNA polimerase itu dia akan uh, menyusun kode yang sesuai dari ini ya, dari nukleotida RNA yang sesuai dengan komplementer dari bagian ininya tadi ya, antisense-nya tadi ya. Nah, itu penambahan molekul-molekul nukleotida itu ya. Jadi dari ujung 3 ditambahkan ujung 5-nya ya. Nah, sehingga yang dihasilkan itu dia awalnya ujung 5 tuh ujungnya ujung 3 ya. Jadi ditambahkan pada setiap ujung 3 dari rantai RNA yang terbentuk. Nah, ini waktu dia mengakhiri proses terminasi pada prokariot ya. Nah, pada prokariot itu dia ada protein Rho ya, yang dia ini ya, yang dia berperan di dalam proses terminasi. Jadi pada prokariot dia bukan RNA polimerasenya itu yang menghentikan proses ininya ya, proses transkripsinya, tetapi ada protein pembantu yang namanya protein Rho ya. Nanti dia akan memeriksa bagian mRNA-nya itu ya. Nah, kemudian apabila dia sudah sampai ininya bagian-bagian yang dia harus berhenti ya di bagian uh, terminatornya, maka dia akan membentuk hairpin seperti ini ya, kemudian akan terjadi terminasi. Nah, ini. Jadi pada bagian prokariot ada protein khusus yang namanya protein Rho ya, yang dia akan bisa membantu kerja enzim RNA polimerase sehingga dia akan membentuk hairpin ya. Kalau sudah terbentuk hairpin ini, maka dia akan mengakhiri proses transkripsi.
Nah, kemudian terminasi pada prokariot juga bisa tanpa ini ya, tanpa bantuan protein room. Jadi ini kerja dari RNA polimerasenya sendiri pada bagian terminator, dia akan membentuk hairpin ya. Jadi dia akan menghentikan proses transkripsi. Nah, yang membedakan antara prokariot dengan eukariot, jadi pada prokariot transkripsi dan translasi itu hampir serentak. Karena pada prokariot tidak ada membran inti ya, dia. Nah, jadi dia itu langsung. Jadi waktu mRNA itu dihasilkan, ribosomnya bisa langsung nempel di situ, ya. Nah, tetapi pada eukariot ini nggak bisa, karena ribosomnya itu pada eukariot ada di sitoplasma. Jadi RNA-nya itu harus keluar dulu ke sitoplasma, baru bisa dilakukan translasi, ya. Nah, kemudian pada prokariot ada proses fase-fase pembentukan mRNA matang, yaitu proses pemotongan dan penyambungan RNA atau RNA splicing. Ada poliadenilasi, penambahan bus A, ya, kemudian penambahan cap pada ujung 5 mRNA dan penyuntingan mRNA, ya. Nah, jadi pada prokariot tadi ini ya, jadi RNA yang sudah dihasilkan oleh RNA polimerase ini bisa langsung ditangkap oleh ribosom untuk langsung dilakukan proses translasi. Ya, karena pada prokariot ini tidak punya membran inti, tidak punya membran nukleus. Jadi bentuknya itu ya nyampur antara, dia tidak punya membran inti ya. Nah, jadi RNA yang jadi itu langsung dilakukan proses translasi oleh ribosom ya. Nah, berbeda dengan eukariot, prokariot kayak gitu ya. Nah, pada prokariot dia tadi menghasilkan RNA polimerase RNA ya. Nah, RNA ini ada transkrip primer nanti ya. Nah, ini ada bagian-bagian yang harus dipotong dulu ya. Nah, ini yang dari gen ditranskripsi menjadi RNA primer. Ini ada bagian ekson yang nanti akan mengkode protein, ada bagian intron yang dia tidak mengkode protein. Nah, bagian intron ini akan dipotong ya. Nah, sehingga nanti yang dihasilkan adalah transkrip matang yang hanya memuat ekson saja, ya, yang akan dijadikan mRNA, ya. Nah, ini adalah bagian dari mRNA yang matang, ya. Jadi mRNA yang matang itu setelah dia mengalami tadi pemotongan atau splicing tadi, dia hanya mengandung ekson saja, intronnya sudah dibuang, maka selanjutnya adalah dipasangi cap, ya, dipasangi metilasi pada ujung limanya, ditambahkan metilasi di sini, ya. Nah, sehingga dia akan menjadi tahan, ya. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan poliadenil, ya, atau melalui proses poliadenilasi. Ditambahkan ujung A yang banyak di ujung tiganya ini. Nah, jadi ini berfungsi agar mRNA ini mempunyai umur yang tahan ya beberapa lama. Kalau dia tidak ada capnya, tidak ada poli-A-nya ini, nanti setelah di sitoplasma dia langsung akan dicerna oleh RNase ya. Jadi belum sempat dia ditranslasikan, sudah dicerna dulu. Makanya ada proses finishingnya pada proses pembentukan mRNA, yaitu pemasangan cap dan pemasangan poliadenilasi pada ekornya, ya. Jadi capnya itu kepalanya di ujung 5, ekornya di ujung 3, ya. Nah, ini akan terlindungi, jadi bagian yang mengkode proteinnya itu akan terlindungi, ya. Nah, jadi ini prosesnya tadi dari gen itu akan ditranskripsi, jadi dia menjadi pre-mRNA, masih mengandung intron, exon, intron, ya. Nah, ini bagian ini akan dipotong dulu bagian intronnya ini, karena ini tidak mengkode protein, ya. Kemudian setelah dipotong baru ditambahkan cap, ya, 5 ujung 5-nya itu, ya.
Nah, setelah itu baru ditambahkan ekor berupa poliadenilasi. Jadi banyak adenin ya ditambahkan di ujungnya. Nah, baru dia menjadi mRNA yang matang, yang siap ditransfer ke sitoplasma. Gitu ya. Nah, yang ini pada eukariot nih, pada prokariot tidak terjadi yang seperti ini. Pada prokariot tadi, mRNA yang sudah jadi langsung bisa ditangkap oleh ribosomnya, karena nggak punya batas inti yang tegas pada prokariot tadi. Ya, sedangkan pada eukariot ribosom itu nggak ada di inti. Pada eukariot itu ribosomnya ada di sitoplasma. Ya. Nah, ini bagian yang ini ya, yang tadi sama. Jadi waktu diproduksi tadi ya eh, ada yang namanya pre-RNA ya, ada yang mRNA yang matang. Ya, jadi untuk yang matang tuh sudah dibuang semua intronnya ya sehingga saja mengandung segmen yang mengkode protein sudah itu ditambahkan cap atau metilasi pada ujung 5-nya dan ditambahkan poli A pada ujung 3-nya ya. Nah, ini bagaimana proses terjadinya splicing atau pemotongan ya. Nah, di sini terjadi proses pemotongan ini pada saat sudah diproduksi pre-mRNA ya, masih mengandung intron di sini ya. Capnya sudah dipasang ya. Nah, ada protein dan snRNA ya. Nah, dia akan membuat atau membentuk struktur yang namanya spliceosome ya. Nah, spliceosome inilah nanti dia akan memotong-motong intron ya. Sehingga intronnya itu akan dibuang. Sehingga yang menjadi RNA yang matang itu adalah bagian ekson saja. Sedangkan bagian intronnya itu dibuang. Ya, nah, ini yang menjadi mikro RNA nanti. Ya, menjadi mikro RNA itu yang intron-intron yang dibuang ini. Ya, jadi apa yang membentuk spliciosom itu adalah protein dan snRNA. Ya, kemudian protein-protein yang lain akan membentuk kompleks namanya spliciosom. Ini yang akan memotong-motong intron. Ya, sehingga menjadi RNA yang matang. Nah, ada namanya alternatif splicing, ya. Nah, jadi alternatif splicing ini dia melakukan proses modifikasi pada mRNA-nya, nah, sehingga nanti bisa membentuk berbagai macam protein, ya. Misalkan ini ada ekson 1, ekson 2, ekson 3, ekson 4, dan ekson 5. Nah, karena ini banyak ekson, kemudian intronnya akan dibuang, nanti akan ada beberapa kemungkinan mRNA yang bisa dibuat. Ya, contohnya kalau semua eksonnya diambil, itu berarti menjadi protein A. Ya, jadi mengandung ekson 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, tetapi bisa dipotong, dibuat alternatifnya. Jadi cuma mengandung ekson 1, 2, 4, dan 5. Jadi ekson 3-nya dibuang. Nah, ini bukan menjadi protein A, tapi menjadi protein B, protein yang lain. Ya, bisa juga ekson nomor 4-nya yang dibuang. Jadi 1, 2, 3, dan 5 langsung. Ya, ekson 4-nya nggak dipakai. Nah, ini akan menghasilkan protein yang lain, protein C lagi yang lain. Nah, ini namanya alternative splicing. Jadi kita bisa membuat beberapa protein yang berbeda dari satu pre-mRNA, ya. Nah, jadi ini adalah proses alternative splicing. Nah, sampai sini ada yang mau tanya adik-adik tentang ini, tentang transkripsi. Masih ada satu lagi tentang translasi. Mau tanya nggak? Jadi transkripsi ini menyalin ya dari DNA menjadi mRNA ya. Prosesnya tadi dimulai dari inisiasi ya, kemudian elongasi dan terminasi ya.
Kemudian komponen-komponen dari DNA tadi ada bagian promoter, ada enhancer, ya, ada bagian yang mengkode gen, ada bagian terminatornya, seperti itu. Ya, kemudian yang bertugas untuk melakukan transkripsi ini, ya, selain dia faktor transkripsi, juga yang paling penting adalah RNA polimerase. Ya, tugas utamanya satu mengenali tempat promoternya, yang kedua melakukan elongasi, yang ketiga mengenali tempat terminatornya. Ada yang mau tanya adik-adik? Atau kita kumpulkan di akhir ya pertanyaannya. Sekarang kita ke bagian yang ketiga, yaitu translasi, ya. Nah, jadi translasi ini adalah proses penerjemahan, ya. Penerjemahan dari mRNA tadi yang sudah dibuat dalam proses transkripsi menjadi untayan asam amino, ya, yang akan menjadi protein, ya. Nah, kalau kita cerita tentang DNA, bagaimana itu DNA itu diubah menjadi mRNA, ya. Nah, kemudian mRNA yang telah jadi tadi, yang sudah ditambahkan F-nya, ditambahkan poli A-nya, intronnya sudah dibuang, itu akan dikirim ke sitoplasma, ya. Nah, selanjutnya mRNA ini akan ditangkap oleh ribosom, ya. Dan oleh ribosom dilakukan proses penerjemahan kodenya tadi, sehingga dia akan merangkaikan asam amino yang sesuai dengan kodenya membentuk suatu protein, gitu ya. Nah, translasi sama seperti transkripsi tadi, ada 3 fase: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sama fasenya seperti transkripsi tadi, ya. Nah, kalau inisiasi itu yang pertama adalah start codon, ya, atau codon yang pertama itu dia dikenali oleh metionil tRNA, ya. Nah, jadi dikenali dulu oleh metionil tRNA. Nah, kemudian ribosom akan menyambungkan setelah tahu, oh ini pangkalnya nih, ya, ini start codonnya. Lalu ribosom akan menyambungkan asam amino menjadi rantai polipeptida, ya. Nah, pesan dari RNA itu diterjemahkan oleh RNA transfer yang membawa asam amino sesuai dengan kode spesifik. Ya, jadi dia akan membaca kode 33 yang disebut dengan kodon 33, ini ya, apa namanya, 33 dari nukleotidanya, ya. Nah, apabila dia mencapai kode stop atau stop kodon, nah kodenya itu UAA bisa, UAG atau UGA, ya. Kalau ini terbaca maka dia akan berhenti melakukan translasi, ya, berhenti dia. Nah, jadi pertama dia mengenali dulu, ya, AUG, ini inisiasi, ya, kemudian baru setelah itu ribosom akan melakukan elongasi, ya. Nah, kalau dia membaca kode UAA atau UAG atau UGA maka dia akan stop, ya, disebut dengan terminasi, ya. Nah, pada prokariot, ya, translasi itu bisa terjadi sebelum transkripsi selesai. Jadi walaupun masih transkripsi, ya, mRNA-nya itu masih terus diperpanjang, tetapi sudah bisa dilakukan translasi tadi. Ribosomnya tadi kan bisa langsung membuat, ya, bisa terjadi poliribosom namanya, ya, karena dia satu tempat lokasinya pada prokariot, ya, tidak punya membran inti prokariot itu. Nah, tetapi pada eukariot nggak bisa, ribosomnya ada di sitoplasma, ya. Nah, pada bakteri translasi protein itu diinisiasi ada formil metionin atau formil metionin tRNA, ya. Nah, ini yang dia mengenali tadi, ya, mengenai tempat startnya tadi, ya, formil metionin tRNA. Nah, ini yang akan menyebabkan dia akan terjadinya inisiasi tadi, ya. Nah, bagaimana proses lengkapnya? Ya, jadi ribosom subunit yang 30 spage, ya, ada
itu dia akan mengenali tadi ya F-methionine tRNA. Nah, dia akan mengenali kode codon start ya atau A, U, G ya. Nah, jadi ini dibantu oleh ini ya protein IF1, IF3 ya dan IF2 ya. Nah, jadi F-methionine ini akan mengenali ini ya dari RNA transfer ya. Jadi F-methionine ini dia akan mengenali dulu kodon startnya AUG. Pasti dimulai dengan methionine dulu, F-methionine ya. Nah, setelah itu baru dia akan menyebabkan terbentuknya kompleks inisiasi ya. Nah, ini dari ribosom tadi ya. Nah, setelah itu baru eh, ribosom yang 70 dia akan menempel ya. Nah, jadi ribosom itu ada dua deh. Ada yang 30S, ada yang 70S. Ya. S ini stage. Jadi satuan pengendapan ya. Nah, 70S dia berarti mengendap di 70 ya. Kemudian 30S itu artinya mengendap di 30 ya. Di satuan putarannya itu stage namanya ya. Nah, jadi proses inisiasi ini dimulai ketika ribosom 30S itu dibantu dengan faktor inisiasi yaitu IF1 dan IF3 ya dan IF2 dia akan membawa F-methionine tadi ke AUG dulu ya. Nah, setelah ini terbentuk kompleks ribosom 30 dengan F-methionine ya, baru ribosom 70 dia akan menempati situsnya pada situs P ribosom ya, membentuk kompleks. Nah, jadi ribosom 30 dulu yang dia akan mengikat F-methionine dengan bantuan IF3, IF1, IF2 ya, baru kemudian unit yang ke-70 ya. Salah, unit yang ke-50 ya. Unit 50 itu akan membuat kompleks 70 ya. Jadi ribosom itu ada tiga bagian ya, deh. Saya ulang lagi ya. Ada yang subunit yang 30 yang kecil ya. Kemudian ada subunit yang 50 yang lebih besar ya. Nah, kemudian kalau subunit 30 dan 50 ini bergabung, dia bukan menjadi 80 tapi menjadi 70. Space ya. Space itu satuan putaran ya. Jadi ini diendapkan ribosomnya. Kalau ribosom yang awal itu yang 30S ini mengendap pada uh, ini ya, kecepatan 30 tersebut ya. Nah, sedangkan yang 50 itu mengendap di 50. Kalau dia kompleks lengkap ini mengendap pada 70 space ya. Nah, jadi awalnya ribosom 30 itu dia akan mengikat inisiasi faktor dulu ya, IF1, IF3 dan IF2, kemudian dengan F-methionine tRNA akan nempel di AUG-nya dari mRNA ya. Nah, kemudian baru setelah itu ribosom 50S dia akan bergabung ya. Nah, gabungan ini membentuk kompleks ribosom 70S. Ya, ngerti ya? Jadi 30 nangkep faktor inisiasi IF1, IF2, IF3 dan F-methionine. Baru kemudian yang 50S gabung ya, membentuk kompleks 70S. Nah, ini inisiasinya ya. Nah, kemudian inisiasi pada prokariot ya. Ini melibatkan mRNA, tRNA ya. Kemudian polipeptida ya. Nah, setelah F-methionine tadi nempel di start codon tadi ya oleh ini tadi ribosom yang 30 baru kemudian ribosom 50 itu baru menempel ya membentuk kompleks ribosom 70 ya. Nah, ini adalah site P-nya, membentuk codon start-nya. Ya. Nah, ribosom itu ada bagian yang exit, ada yang bagian penambahan. Ya, yang ini yang tempat keluar ininya, tRNA yang sudah ini yang sudah ditambahkan asam aminonya, ya dia akan keluar melalui exit ini, tempat exit. Ini tempat dia masuk, ya.
Nah, kemudian akan terjadi elongasi setelah RNA metionin itu menempati situs P, situs A menjadi kosong, ya. Jadi ada tiga situs dia nih, gitu ya. Ada E, P, dan A, ya. Nah, setelah metionin ini nempel di situs P ini, maka yang A ini kan kosong, ya. Maka A ini akan ditempati oleh RNA transfer yang sesuai, ya. Nah, ini ya. Nah, jadi setelah dia ini ya, situs P-nya ditempati oleh metionin ya. Nah, selanjutnya situs A-nya kan kosong ya. Nah, maka situs A ini dia akan ditempati oleh RNA transfer yang sesuai dengan kodenya ya. Nah, jadi nanti dia akan menempel di situs A-nya ini ya. Nah, kemudian asam amino yang ini akan disambungkan. Asam amino yang pertama dengan asam amino yang kedua ini akan disambungkan membentuk ikatan peptida. Ya. Nah, kemudian setelah dia diikatkan membentuk peptida, ya, asam amino itu akan nyambung di RNA transfer yang ada di A. Ya. Sedangkan yang di situs P ini kan sudah hilang asam aminonya ini, ya. Nah, dia akan dilepas keluar melalui situs E-nya, dia keluar. Nah, kemudian nanti dia yang A ini akan geser lagi ke P, ya. Yang A ini akan lagi geser ke P, ke situs P. Nah, situs A-nya kan kosong. Nah, datang lagi RNA yang ini ya, RNA transfer yang sesuai dengan kodenya. Ya, selanjutnya seperti itu. Nah, jadi dia memindahkan asam amino yang sesuai untuk disambung-sambungkan ya melalui ikatan peptida. Nah, jadi ada tiga fase di sini. Yang pertama, pengenalan dulu situs A oleh tRNA yang komplementer, ya. Nah, setelah dia dikenali, baru dia akan mengikatkan ikatan peptida pada asam amino yang sudah ada, ya. Nah, setelah itu yang bagian P-nya itu akan putus, ya, yang asam aminonya, ya. Kemudian RNA transfer yang sudah tidak ada asam amino lagi ini akan keluar melalui situs E, dan RNA transfer yang ada di situs A dia akan bergeser ke situs P. Begitu caranya, ya. Jadi seperti itu, seperti orang lari estafet gitu ya. Nah, jadi setelah tongkatnya diberikan, nah dia keluar, ya, dia stop, ya, dia ini keluar dari kompleks gitu, ya. Jadi seperti ini, satu persatu asam amino itu akan disambung-sambungkan oleh ikatan peptida ini. Nah, bagaimana pembentukan ini ikatan peptida ini ya? Nah, jadi ikatan peptida ini dibentuk dengan menarik air ya. Nah, jadi ini pada situs A ya. Ini terjadi pemindahan ya. Ini situs P ya. Nah, dia akan dihubungkan melalui ikatan peptida dengan menarik airnya ya. Dehidrasi, reaksi dehidrasi namanya. Ditarik airnya sehingga asam amino yang satu akan digabungkan dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida. Nah, kemudian faktor elongasi dan GTP diperlukan untuk translokasi. Faktor elongasi prokaryotik adalah EFTU dan EFTS, ya. Nah, jadi ini adalah bentuk kompleks ribosom, ya deh ya. Nah, di mana amino hasil tRNA binding ini akan membentuk ikatan peptida, ya. Nah, kemudian ini proses elongasi ya. Tadi sudah kita jelaskan, sekarang proses terminasi pada prokariot ya. Nah, saat ribosom mencapai codon stop ya. Nah, codon stop ini dia dikenali oleh rilis faktor. Jadi ada tRNA yang dia tidak membawa asam amino
ya, dia akan menempati stop codon, ya. Nah, kemudian karena stop codonnya sudah terisi, maka tidak ada lagi asam amino yang akan disambung-sambungkan, ya. Maka dia akan menyebabkan berpisahnya kompleks ribosom ini, ya. Nah, jadi saat ribosom itu mencapai codon stop, ya, maka akan datang protein yang namanya release faktor ini, ya. Nah, kemudian release faktor ini menyebabkan hidrolisis dari ikatan tRNA dengan situs P, nah, sehingga dia akan lepas ini peptidanya dengan tRNA, ya, kemudian akhirnya kompleksnya bubar, ya. Ribosom S70 akan berubah lagi menjadi ribosom 50 dan 30, ya. Nah, ini ada protein tadi yang namanya release faktor ini yang menempati codon stop. Nah, prokariot menggunakan release faktor itu RF1, RF2, dan RF3, ya. Nah, kodenya tadi ada ini ya, macam-macam. Nah, ini bentuk poliribosom di mana pada prokariot mRNA itu bisa langsung banyak ribosom yang ini ya, yang menerjemahkannya menjadi protein, ya. Jadi bukan cuma satu ribosom yang bekerja, tapi banyak ini pada prokariot, ya. Pada eukariot tidak seperti ini. Nah, pada eukariot sama, dia ada ini ya, ada proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, nah, jadi seperti ini, jadi bentuknya sirkuler, ya. Jadi ada protein LF4 yang mengikat cap, ya. Jadi ada bagian yang mengikat capnya, ini cap, ya. Jadi mRNA tadi ini ujung ekornya, ya. Nah, kemudian dia akan membaca kode dari mRNA ini, ya, sampai dengan codon stopnya. Nah, pada prokariot tadi ribosomnya 30 dan 50, ya. Nah, pada eukariot ribosomnya itu 40 dan 60, berbeda, ya. Jadi pada prokariot ribosomnya 30S dan 50S membentuk kompleks 70S. Nah, sedangkan untuk yang eukariot ini 40S dan 60S, ya, membentuk kompleks yang disebut dengan 80S. Nah, jadi inisiasi tadi, ya, ini dilakukan oleh faktor inisiasi, ya, kemudian dia akan dibaca, ya, oleh ribosom 40, ya, kemudian dia akan membawa MET5, ya, metionin, ya, kemudian dia akan membentuk kompleks, ya. Nah, setelah metioninnya itu menempati tempat di ini, di codon startnya, maka ribosom 60S, subunit 60S akan bergabung, ya, membentuk kompleks ribosom 80S. Nah, baru kemudian akan terjadi inisiasi, kompleks inisiasi, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi kompleks 40, jadi ribosom itu ada dua subunit, ada eukariot 40 dan 60. Yang 40 ini dia akan mengikat metionin, ya, sehingga dia akan mengenali codon stop, codon startnya. Nah, setelah dia mengenali codon startnya, baru bergabung lagi ribosom 60S, ya, membentuk kompleks 80S yang merupakan kompleks inisiasi dari proses translasi. Nah, kalau dia sudah terbentuk proses inisiasi ini, maka dia akan mengalami proses elongasi, ya. Nah, inisiasi dari ternaksi eukariot ini selalu pada kode AUG, ya. Nah, jadi AUG ini dikenali nih oleh ribosom subunit 40 tadi, ya. Setelah dia diisi oleh ini
metionin, ya, asam amino metionin yang disebut dengan antikodon tRNA ini, ya, dia akan bergabung di kodon startnya, kemudian baru akan bergabung ribosom yang 60, subunit 60, ya, membentuk kompleks ribosom 80S, ya. Nah, baru dia akan melakukan penyambungan, ya, atau elongasi. Nah, elongasi ini pada eukariot ini ada faktornya, yaitu EF1 dan EF1 beta gamma, ya. Nah, ini juga ini ada yang mengarahkan gitu, ya. Nah, di dalam ini tadi, ya, ribosom ini, kompleks ribosom 80S ini, dia akan mengikatkan asam amino yang satu dengan asam amino yang kedua dengan yang ketiga, ya, sama prosesnya. Jadi dia akan ada yang di situs A, situs P, dan situs E, ya. Nah, masing-masing asam amino ini diikatkan dengan ikatan peptida. Nah, nama enzim yang mengikatkan asam amino satu dengan asam amino lain namanya peptidyl transferase, ya. Nama ininya adalah peptidyl transferase. Nah, ini enzim yang membantu mengikatkan asam amino satu dengan asam amino yang lain pada kompleks ribosomal 80S, ya. Nah, setelah dia mengalami pemanjangan, ya, kemudian dia akan mencapai codon stop, ya. Codon stopnya itu misalkan AUG ini, ya. Nah, maka dia akan berhenti, ya. Nah, misalkan UGA, ya, codon stopnya, ya, dia akan berhenti. Nah, dia akan sama tadi ada releasing factor, ya, yang dia tidak membawa asam amino, ya, sehingga dia akan menyebabkan terhentinya proses penyambungan dan dia akan memutuskan ikatan antara RNA transfer terakhir dengan asam amino yang terakhir, ya. Nah, selanjutnya dia akan terjadi proses yang namanya terminasi, ya. Jadi pada saat terminasi ada releasing faktor yang dia mengenali tempat kode stopnya, ya, sehingga akan terjadi penghentian dan translasi. Nah, setelah rilis docking faktor menghentikan codon, ya, air digunakan sebagai pengganti gugus amino, ya, sehingga akan terjadi ini, ya, pelepasan kompleks dari tRNA dan ribosom. Ini. Nah, selanjutnya baru tadi, ya, setelah dia terjadi proses translasi ini, nanti asam amino yang sudah tersusun sebagai rantai tadi akan mengambil bentuk masing-masing, ya. Dia akan berinteraksi antara asam amino satu dengan asam amino lainnya, membentuk struktur sekunder, ya. Dia akan melipat atau dia akan memutar, ya. Kemudian masing-masing juga bisa mengalami ikatan sulfida, ya, membentuk struktur tersier. Nah, sehingga dia akan membentuk struktur yang tepat, ya. Dia akan melipat, memutar, ya. Kemudian bagian yang polar itu akan berada di luar, bagian yang non polar akan di dalam, dan akan terbentuklah protein yang utuh, ya. Nah, inilah proses yang namanya sintesis protein, ya. Jadi dari proses transkripsi, ya, kemudian proses translasi. Nah, protein ini akan dibentuk nanti. Nah, kemudian setelah itu protein bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu. Apabila proteinnya ini sudah kadaluarsa atau proteinnya sudah dia berkurang fungsinya, maka protein itu bisa dirombak lagi, ya, dicerna lagi, ya, oleh yang namanya
enzim uh, yang ada di dalam badan yang untuk mencerna apa namanya? Oleh lisosom, ya, akan dicerna oleh lisosom menjadi asam amino asam amino. Asam amino yang masih berguna nanti akan dilekatkan ke tRNA, ya, itu digunakan untuk proses translasi lagi seperti itu. Yang tidak berguna, asam aminonya bisa dibuang, dirombak menjadi asetil CoA, nitrogennya dibuang melalui urin, ya, dalam bentuk urea. Nah, sampai sini ada yang mau tanya, adik-adik, silakan.